Untuk mengawali ibadah pembukaan Sidang ke-20 Gereja Kristen Jawa Klasis Jakarta bagian Barat, mari kita bersaat teduh sejenak. Kita pujikan pelengkap Kidung Jemaat 13 bait 1 dan 2, kita masuk rumahnya. Sekarang saudara-saudara, marilah ibadah ini kita khususkan dengan pengakuan. Dalam Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Baik Bapak Ibu, sebagai lagu pembukaan kita nyanyikan lagu dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 107 bait 1 dan 3, Satukanlah Kami Tuhan. Bapak Ibu sekalian, mari kita beritani dari Mazmur 95 ayat 1 sampai 7. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur. Bersorak-sorai bagi Dia dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi
Bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangannya. Kepunyaannya laut, dialah yang menjadikannya. Masuklah, marilah kita sujud menyembah. Sebab dialah Allah kita, dan kita umat gembalaannya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Mari kita dengarkan kesaksian pujian dari GKJ Bumi Indah dengan lagu Gereja Bagai Bahtera. Kami persilakan. Saudara-saudara, sekarang mari kita mempersiapkan diri kita untuk menerima firman Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita terlebih dahulu berdoa. Ya Allah yang Maha Baik, kini kami berkumpul, bersekutu di sekitar firman-Mu. Maka ya Tuhan, kiranya berfirmanlah Engkau, supaya kami di dalam persekutuan gereja-gereja Kristen Jawa Klasis di Jakarta bagian Barat ini bersama-sama boleh mendengar dan mempergumulkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bacaan Alkitab yang diberikan oleh panitia pelaksana sidang klasis ke-20 ini diambil dari surat Kolose pasal yang pertama, ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-23. Izinkan saya membacakannya demikian. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan.
Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa-penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran serta yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kaum kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Sebab itu, kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Demikian saudara-saudara, sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Jemaat dan persidangan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kira-kira 20 bulan lamanya kita semua bergumul dengan situasi pandemi. Dan 20 bulan bergumul dengan situasi pandemi itu telah mengubah banyak hal dalam hidup kita. Virus yang sangat kecil, yang tidak dapat kita lihat tanpa bantuan peralatan itu, ternyata punya kekuatan yang luar biasa. Mungkin besarnya kekuatan itu justru karena virus itu tak terindra, sehingga kita kesulitan menghadapi dan mensikapinya. Begitulah dengan sesuatu yang tidak kelihatan. Begitu juga roh. Manusia tidak mampu mengenal dan mengindra roh secara utuh dan lengkap. Kita hanya bisa menggambarkan, mengira-ira dan merasakan kuasanya. Maka kemudian dalam berbagai sistem kepercayaan, dunia roh dianggap sebagai dunia supranatural yang memiliki kekuatan yang lebih besar daripada dunia jasmani, dunia yang terindra. Maka kemudian juga muncul anggapan bahwa yang rohani itu baik, sedang yang duniawi itu jahat. Dalam jemaat di kota Kolose, saudara-saudara, pernah merebak ajaran yang mengatakan bahwa karena hal yang bersifat duniawi atau materi yang bersifat indrawi itu adalah jahat, maka Allah tidak mungkin menjadi manusia. Selain itu, diajarkan juga bahwa Allah tidak mengurusi perkara-perkara duniawi. Allah itu roh, dan karena itu Ia hanya mengurus hal-hal rohaniah saja. Rasul Paulus dalam bacaan kita pagi hari ini
menyatakan sikap penentangannya atas ajaran itu. Ia meyakini bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang telah menjadi manusia. Ia adalah Allah yang menciptakan segala sesuatu. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Tulisnya dalam ayat 16 tadi. Penegasan ini diberikan oleh Paulus agar jemaat di Kolose tidak jatuh pada ajaran sesat dengan mempertanyakan kealahan Yesus, dan dengan demikian juga mempertanyakan kuasanya atas hidup jemaat kini dan di sini. Lebih jauh, Rasul Paulus menandaskan bahwa di dalam tubuh dan darah salib Kristus, Allah telah memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, dan untuk selanjutnya juga mengutus kita masuk dalam karya pendamaian atas dunia ciptaannya. Maka persidangan klasis ini juga perlu kita lihat dan kita maknai, bukan saja sebagai ajang untuk berlomba, menunjukkan tingginya tingkat hikmat, kebijaksanaan, dan pengetahuan kita akan berbagai aspek kehidupan bergereja, tetapi juga sebagai tempat bersama untuk membagikan damai sejahtera Kristus kepada dunia. Di dalamnya, di dalam damai sejahtera Kristus itu, tentu ada semangat untuk saling menerima dan saling menghargai. Ada pengampunan pada yang bersalah, juga ada kasih karunia yang memberi kekuatan kepada semua. Dengan cara itu, kita berharap persidangan akan menghasilkan keputusan-keputusan yang benar-benar menghadirkan damai sejahtera bagi semua. Konon saudara-saudara, panitia sidang klasis kali ini menetapkan tema persidangan kita adalah gereja bagai bahtera. Lagunya sudah dinyanyikan oleh paduan suara tadi. Melalui tema itu, seperti hendak diingatkan kepada kita semua akan perubahan yang terus terjadi dalam perjalanan bersama gereja-gereja Kristen Jawa di klasis Jakarta bagian Barat khususnya. Maka dalam perjalanan bersama yang penuh tantangan itu, kita juga diajak untuk tidak membiarkan diri dikuasai oleh ketakutan. Kita diajak untuk berani mengadakan penyesuaian dalam berbagai aspek kehidupan bergereja, bangkit dan berjuang bersama, saling mengisi dan saling memberi kepercayaan, sembari tetap menempatkan Kristus sebagai pandu dalam pelayanan kita bersama. Ingin saya sampaikan juga saudara-saudara bahwa panitia pelaksana sidang klasis kali ini adalah anak-anak muda dari GKJ Bumi Indah. Beberapa di antara mereka belum pernah melayani pada aras klasikal. Bahkan ketua panitianya, Mas David namanya, belum pernah satu kali pun terlibat dalam kepanitiaan di gereja. Sebagai seksi apapun belum pernah. Tapi begitu ditunjuk untuk menjadi panitia dan tahu-tahu tiba-tiba menjadi ketua satu panitia pelaksana sidang klasis, mengatakan, ya, kami siap. Siap dulu, baru belajar. Sebab sudah itu, baru muncul pertanyaan-pertanyaan, sidang itu apa sih? Akta itu
apa? Utusan itu apa? Kredensi itu apa? Dan seterusnya. Tetapi di balik pertanyaan-pertanyaan itu, teman-teman pemuda itu dengan tegas tetap menjawab, ya, kami siap. Dan ternyata mereka bisa. Di tengah badai kehidupan yang mengganas ini, kita memang perlu menyadari betapa pentingnya setiap orang dilibatkan untuk menghadapi musuh bersama dunia dengan segala kekuatannya ini. Di tengah badai kehidupan yang mengganas ini, setiap orang perlu diberi kesempatan sekaligus dimotivasi untuk memberikan dirinya bagi Kristus. Supaya dengan cara itu nama Tuhan dipermuliakan juga di tengah-tengah gelombang laut yang besar. Dan kapal bahtera besar bernama Gereja-Gereja Kristen Jawa di Klasis Jakarta bagian barat ini terus dapat berlayar. Bukan saling mempertentangkan siapa yang harus pegang ini, siapa yang harus pegang itu, dan siapa yang lebih berkuasa untuk menentukan ini dan itu. Tetapi dengan semangat kebersamaan untuk terus menjalani pelayaran bersama dengan Kristus sebagai pandu kita bersama. Kata Paulus, kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh, tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar. Kiranya kita dimampukan untuk memasuki persidangan, menjalani dan pada akhirnya nanti menyelesaikan persidangan ini dengan semangat dan motivasi untuk menghadirkan damai sejahtera Kristus itu bagi semua. Selamat bersidang dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Sekarang saudara-saudara, mari kita menyatukan hati kita untuk bersekutu di dalam doa. Bapa yang Maha Kasih, kini kami bersekutu dan kembali menghadap kehadirat-Mu di dalam doa-doa kami. Kami yang datang mewakili gereja-gereja Kristen Jawa di Klasis Jakarta bagian barat, sekalipun kali ini kami harus hadir secara virtual, namun kami merasakan semangat kebersamaan itu tetap ada. Kami meyakini Roh Kuduslah yang telah berkarya dan memelihara semangat yang terus membara di hati kami semua. Sungguh satu daur persidangan yang kami lalui adalah daur persidangan yang berat, sebab pandemi telah menerpa bahtera gereja-gereja Kristen Jawa Klasis Jakarta bagian barat. Pandemi yang sama menerpa seluruh dunia dan menghadirkan tantangan yang berat bagi kami semua untuk segera menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi kami. Harus kami akui bahwa di dalam bahtera besar itu kami seringkali merasakan kebingungan karena terpaan angin yang besar dan badai yang dahsyat. Maka seringkali kami bertengkar untuk menghadapi situasi kami. Seringkali kami juga lupa bahwa bukan kami yang harus mengandalkan kekuatan kami untuk mengelola dan mengatur lajunya bahtera itu, tetapi berserah diri pada Kristus dan mohon petunjuknya adalah cara terbaik bagi kami semua untuk dapat menjalani dan menyelesaikan pelayaran yang berat ini.
Kami bersyukur kalau 20 bulan lamanya sudah kami lalui dengan baik. Maka melalui persidangan ke-20 dari gereja-gereja Kristen Jawa di Klasis Jakarta bagian Barat kali ini, kami ingin melihat bersama pengalaman hidup kami pada masa yang lalu dan kemudian mencoba untuk mencari rute paling baik untuk menjalani pelayaran kami satu daur persidangan mendatang. Oleh karena itu Roh Kudus kiranya senantiasa hadir, menyertai kami, menyertai persidangan ini, menyertai gereja Kristen Jawa Bumi Indah yang kali ini menjadi gereja penghimpun bagi persidangan kami ini, juga menyertai moderamen sidang yang nanti akan kami pilih bersama, menyertai setiap utusan di dalam persidangan yang berat yang akan berlangsung hingga tanggal 14 November yang akan datang. Oleh karena itu, secara khusus kami ingin berdoa untuk rekan-rekan kami, para pemuda GKJ Bumi Indah yang akan membantu kami untuk bisa melakukan persidangan secara virtual dengan sebaik-baiknya. Pelihara dan jagai kesehatan mereka supaya bisa melaksanakan tugas-tugas mereka dengan sebaik-baiknya. Kami pun ingin berdoa untuk jemaat-jemaat di gereja-gereja kami yang tentu dengan caranya masing-masing memberikan dukungan pada persidangan ini, memberikan dukungan bagi setiap utusan yang mewakili gereja Tuhan, gereja mereka masing-masing. Karena itu Tuhan, berkati juga jemaat-jemaat supaya mereka juga bisa bersatu hati, memberikan dukungan dan siap menerima setiap keputusan kami dengan sukacita iman juga. Demikianlah ya Tuhan doa-doa kami yang kami panjatkan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara, di dalam kebaktian ini kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Sebagai dasar persembahan akan diambil dari 1 Tawarikh 29 ayat 17a. Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umatmu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Untuk mengiringi persembahan, mari kita pujikan dengan lagu Kidung Pasamuan Jawi 165 bait 1 dan 2, Konjuk Meringkang Mo Agung. Sepuluh
Kami undang Bapak Ibu Saudara untuk berdiri dan kita akan mengirim persembahan ini dengan doa. Setelah itu ditutup oleh doa Bapa kami. Ya Allah Bapa, sumber segala berkat, terima kasih atas firman-Mu yang akan kami meteraikan dalam hati kami untuk menjadi pedoman dalam keseharian kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami akan mempersembahkan sebagian berkat yang telah kami terima. Kiranya Engkau berkenan dan ajarkan kami untuk senantiasa selalu bersyukur dalam segala keadaan kami. Berkati majelis yang akan mengelola persembahan ini agar mempunyai kebijaksanaan dan rasa takut akan Tuhan dalam mengelolanya, sehingga dalam persembahan ini dapat dipakai untuk perluasan kerajaan-Mu di muka bumi ini. Doa ini kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, banyak persoalan yang akan kita bahas bersama dalam persidangan nanti. Jangan takut, jangan khawatir, serahkan pada Tuhan. Hitung Jemaat 417 bait 1 dan bait yang kedua kita nyanyikan bersama. Saudara-saudara, kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu hendaklah kamu hidup dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Kasih Allah Bapa yang tercurah dalam keselamatan oleh Yesus Kristus dan persekutuan hidup dalam damai sejahtera yang dibangun oleh Roh Kudus, kiranya melimpahi saudara sekalian, kini dan selamanya. Amin.